Hai semua, selamat datang di channel gua. Di video kali ini, gue bakalan mau bahas mengenai lanjutan dari anime Tsukigami Chibiku Isekai Danjo. Di video ini, pembahasannya akan berasal dari web novelnya. Dan karena ending dari anime kemarin cukup berbeda dari novelnya, maka lanjutannya akan gue sesuaikan dengan cerita di novel, sesuai dengan arc selanjutnya. Sebelum mulai, untuk kalian yang baru saja menemukan channel ini, silakan subscribe dulu. Dan juga jangan lupa like dan share. Oke, kita mulai saja untuk pembahasannya. Cerita dimulai dengan Makoto dan Shiki yang sedang berjalan-jalan di kota akademi. Berbeda dengan di Shige, kota ini memiliki bangunan yang mayoritas dibangun dari batu. Saat melihat-lihat kota, Makoto dan Shiki kemudian berhenti karena Makoto melihat ada seorang anak wanita yang sedang dibully oleh 5 orang pria. Makoto lalu kemudian mendatangi mereka dan bertanya siapa dan apa yang mereka lakukan. Namun, kelompok itu malah bersikap angkuh dan menyombongkan status mereka dengan memperlihatkan pakaian seragam akademi yang mereka pakai. Mendengar itu, Shiki kemudian menjadi marah dan ingin membunuh mereka karena telah menyebut Makoto dan Shiki dengan sebutan bodoh. Namun, Makoto yang berada di samping Shiki kemudian berhasil menenangkannya, dan Shiki kemudian hanya memperingati mereka saja. Namun, perkataan Shiki ternyata malah membuat kelompok siswa itu menjadi marah dan mencoba menyerang menggunakan kekuatan sihir, meskipun kecepatannya sangat lambat. Shiki yang merasa kesal kemudian menggunakan tongkatnya untuk mengeluarkan sihir terlebih dahulu. Dan ternyata membuat para siswa itu menjadi takut dan mencoba untuk melarikan diri. Namun, sihir tanah Shiki kemudian melempar mereka semua ke udara. Setelah itu, Makoto kemudian menggunakan papan tulisannya dan bertanya ke gadis yang dibully sebelumnya. Dan bertuliskan, apakah kamu baik-baik saja? Melihat ini, gadis itu nampaknya cukup terkejut. Namun, setelah itu dia berdiri dan kemudian berterima kasih kepada Makoto dan Shiki. Gadis itu kemudian mengatakan bahwa dia adalah seorang pelayan dari daerah Kotetsu. Dan dia kemudian menawari Makoto dan Shiki untuk mampir ke tempatnya jika ada kesempatan. Dan kemudian gadis itu pun pergi. Beberapa saat kemudian, sekelompok siswa yang diterbangkan tadi akhirnya sudah jatuh ke tanah. Dan lalu mereka melarikan diri sambil mengatakan kata-kata klise, yaitu aku akan mengingat ini. Setelah mereka pergi, Shiki kemudian mengatakan bahwa ikut campur dalam urusan orang lain itu tidak bagus. Yang lalu dijawab Makoto bahwa dia melakukan ini bukan karena dia tidak menyukai bullying. Namun, Makoto hanya ingin melakukan ini saja. Makoto lalu bertanya ke Shiki tentang berapa lama Makoto harus menunggu untuk ujian martikulasinya. Mendengar ini, Shiki malah menjadi terdiam dan menanyakan apa maksud dari Makoto. Makoto kemudian mengatakan tentang ujian masuknya ke Akademi Rothschild. Shiki lalu mengatakan bahwa apa yang akan diikuti oleh Makoto 3 hari lagi bukanlah ujian matrikulasi, namun ujian untuk menjadi guru di akademi. Mendengar ini, Makoto pun menjadi kaget dan bertanya mengapa semua ini bisa terjadi. Yang mana kemudian dijawab Shiki bahwa berdasarkan dokumen yang diberikan oleh Rembrandt, Makoto ingin melamar menjadi guru spesialis taktik. Yang mana Shiki kemudian pergi untuk mengurusi setiap keperluan yang dibutuhkan setelah itu. Makoto yang masih syok kemudian berpikir, apa itu spesialisasi taktik? Karena dia tidak pernah mengetahui itu sebelumnya. Awalnya, Makoto hanya ingin menjadi siswa karena dia ingin meneliti daerah ini untuk keperluan membuka tokonya. Meskipun sebenarnya Makoto masih bisa melakukan itu jika menjadi guru, Makoto masih berpikir bahwa itu sangat berlebihan untuk mengajar orang lain yang mana dia tidak kenal. 3 hari kemudian telah berlalu. Makoto saat ini sedang dalam perjalanan untuk mengikuti tesnya dengan perasaan berat hati di dalamnya. Hal ini memang salahnya karena tidak memeriksa semua berkas. Namun dia tidak menyangka bahwa Rembrandt akan mendaftar dan merekomendasikannya sebagai seorang guru. Dan juga Shiki sudah menghabiskan waktu 6 hari untuk mengurusi pendaftaran ini, yang mana kemudian membuat Makoto dengan berat hati tetap mengikuti tesnya. Hal ini untuk menghormati mereka berdua. Beberapa hari yang lalu, sebenarnya Makoto sudah mencoba untuk membatalkan ujian ini dengan mendatangi pegawai di akademi.
Namun, ternyata di sana Shiki malah mengacau dan mengakibatkan Makoto harus lulus tes dalam ujian yang paling sulit. Makoto lalu berusaha untuk mengingat instruksi untuk tesnya. Namun karena gangguan dari Shiki sebelumnya, nampaknya telah membuat Makoto hanya ingat sebagian saja. Dan akhirnya, Makoto kemudian sampai di tempat ujian yang akan dilaksanakan. Tempat itu adalah lapangan yang cukup luas, dan di sana hanya ada 4 orang termasuk dirinya yang akan mengikuti ujian. Sebelum disuruh memasuki lapangan, Makoto sudah bertemu dengan peserta lain, yang nampaknya adalah petualang veteran dari elf, werewolf, dan manusia, yang mana mereka kemungkinan berada di level 150. Di dalam ujian, dijelaskan bahwa ada 3 jenis benda yang berbentuk bola, yang berada di antara pegunungan dan lembah yang berada di lapangan. Dan tugas mereka adalah untuk membawa 3 benda itu dalam waktu kurang dari 3 hari. Untuk makanan akan disiapkan oleh mereka sendiri, dan perkelahian antar peserta dilarang dilakukan. Dan orang yang bisa memenuhi semua persyaratan dan tujuan ujian ini, maka akan dianggap lolos. Setelah ujian dimulai, mereka berempat kemudian dipindahkan ke lokasi yang berbeda. Ada kemungkinan bahwa di lapangan ini ada binatang buas karena mereka semua diberikan item berbentuk bel untuk menyerah dan melarikan diri. Sebelumnya, Makoto dan peserta lainnya juga sudah diberitahu tentang karakteristik dari bola yang harus mereka bawa. Bola itu berukuran sekepalan tangan dan akan bisa bergerak dengan kecepatan tinggi, dan masing-masing bola memiliki karakter yang berbeda. Dan juga, bola itu bisa hancur jika terkena sihir yang kuat. Namun meskipun begitu, ada banyak metode yang bisa digunakan untuk menangkap dan membawa bola itu. Mungkin bagi peserta lain hal ini akan menjadi sangat sulit. Namun dengan kemampuan Sakai milik Makoto, hal ini bukan menjadi masalah. Dan karena Makoto tidak ingin tidur di luar ruangan, dia kemudian memutuskan untuk menyelesaikannya dalam waktu 1 hari. Namun teori tidak seindah praktek. Meskipun Makoto mengetahui cara untuk menangkap bola, dia tidak sengaja menghancurkan bolanya, karena nampaknya serangannya terlalu kuat. Makoto terus mencoba untuk menurunkan kekuatannya sampai tahap seperti dia akan menyentuh bayi, yang mana hal ini kemudian membuatnya menjadi frustasi. Dan juga saat Makoto ingin beristirahat, ada gorila yang menyerangnya, dan akhirnya karena berbagai hal, Makoto akhirnya tidak bisa menyelesaikannya dalam waktu 1 hari. Keesokan harinya, Makoto kemudian mencoba menyerang bola dengan kekuatan seperti menyentuh bulu. Namun, bola itu tiba-tiba malah menghilang, yang mana membuat Makoto menjadi sangat kesal. Setelah menenangkan dirinya, Makoto kemudian memikirkan semua informasi yang sudah dia dapatkan sejauh ini, yang mana dia tidak akan bisa menghancurkan bola dengan serangan seperti menyentuh bulu. Dan juga, jika dia tidak terlalu lama untuk melakukan serangan, maka bola itu tidak akan menghilang. Awalnya, Makoto sama sekali tidak antusias dalam mengikuti ujian ini. Namun, sekarang malah menjadi tantangan yang ingin dia taklukkan. Dan lalu, setelah berulang kali melakukan kesalahan, akhirnya Makoto bisa mendapatkan 3 bola itu. Dan Makoto yakin bahwa selama beberapa hari ini dia telah belajar seni untuk menahan diri, alias sabar. Setelah itu, Makoto kemudian kembali ke petugas ujian dan mengumpulkan ketiga bolanya. Peserta lain nampaknya juga sudah kembali. Malah sebenarnya Makoto adalah peserta yang paling terakhir kembali. Setelah memeriksa bola milik Makoto, para petugas kemudian menjadi terkejut dan kemudian mendatangi Makoto dan lalu bertanya tentang siapa sebenarnya Makoto. Dalam ujian, peserta memang diharuskan untuk mengumpulkan 3 bola, namun tidak diharuskan dari jenis yang berbeda. Tapi Makoto nampaknya telah salah paham dengan syarat 3 bola itu. Dan Makoto menangkap 3 bola dengan jenis yang berbeda, yang mana belum pernah ada peserta yang bisa melakukannya. Karena 3 bola jenis berbeda, berarti harus menggunakan 3 strategi yang berbeda pula. Dan dengan ini, Makoto benar-benar dinyatakan lolos dan diterima sebagai guru paruh waktu di akademi. Dan juga, Makoto diperbolehkan untuk membawa Shiki sebagai asistennya. Meskipun berbeda dari tujuan awal, Makoto sekarang telah menjadi guru di Akademi Rothschild, yang mana memiliki banyak siswa elit. 6 hari kemudian sudah berlalu sejak ujian diadakan. Hari ini, Makoto telah mendapatkan pemberitahuan dari akademi mengenai tempat tinggal dan jadwal mengajar selama seminggu, serta permintaan akademi supaya Makoto untuk datang ke akademi untuk membuat kontrak formal.
Shiki yang sedang membaca buku di samping Makoto kemudian bertanya, apakah Makoto sedang membaca pemberitahuan dari akademi? Makoto dan Shiki selalu memesan satu kamar dengan 2 kasur selama dalam perjalanan. Dan tentu saja, kali ini mereka juga menginap di satu kamar. Makoto kemudian mengatakan bahwa serikat dagang telah memberikan Makoto izin untuk melakukan bisnis. Dan Makoto akhirnya bisa memulai untuk mencari toko yang sesuai dengan yang dia inginkan. Namun, ketika Makoto mengatakan tentang keadaannya di akademi, serikat dagang malah mengatakan bahwa Makoto harus memprioritaskan akademi. Makoto selama ini sedang mencari bangunan yang bisa digunakan sebagai toko. Banyak toko yang tersedia di kota ini, mulai dari yang memiliki kondisi buruk hingga kondisi yang sangat baik. Dan juga, di kota ini memiliki jenis toko yang banyak, seperti toko baju besi dan restoran. Sebenarnya, ada juga toko tempat One-chan memuaskan pelanggannya. Namun, Makoto melewatkan toko itu. Dan juga, dengan luasnya kota ini, maka persaingan perdagangan akan menjadi sangat ketat. Dan mereka yang tidak bisa fleksibel untuk berkembang, maka akan tertinggal. Shiki kemudian menjadi terdiam ketika mendengarkan penjelasan Makoto, dan nampaknya dia juga mencoba untuk berkontribusi. Selain toko, Makoto juga harus memikirkan pegawai tokonya, apakah dia harus memperkerjakan manusia atau tidak. Namun, jika ada pilihan, Makoto lebih memilih untuk membawa seseorang dari Asora saja. Dan jika itu terjadi, maka pilihan potensial adalah mengambil orang-orang dari hutan Oni. Aqua dan Eris mungkin bisa menjadi penjaga toko yang cukup bagus. Namun mereka masih muda, dan juga Makoto masih ragu dengan apakah kepribadian mereka sudah berubah. Dalam hal ini, pilihan untuk memilih pegawai manusia terdengar menjadi lebih bagus. Shiki yang dari tadi berpikir kemudian mengatakan bahwa toko yang mereka beli berada di tepi jalan besar, jadi pasti akan ada orang yang lewat. Namun, Makoto kemudian mengatakan bahwa masalahnya adalah promosi, karena Makoto tidak ingin terlalu mencolok. Makoto lalu kemudian berpikir bahwa mereka bisa menggunakan siswa akademi untuk promosi dengan cara memberitahu mereka beberapa pengetahuan cara menggunakan obat ajaib. Dan dengan ini, nantinya para siswa bisa mengetahui kualitas dan efek dari produk toko yang akan mereka jual. Dan setelah itu, mereka akan mulai memperlebar produknya. Namun, karena sudah siang hari, Makoto dan Shiki kemudian memutuskan untuk melanjutkan obrolan itu sambil makan siang. Mereka sebenarnya sebelumnya sudah menemukan restoran Gotetsu tempat gadis yang mereka tolong dulu bekerja. Dan karena masakan di sana enak, Makoto dan Shiki kemudian menjadi sering ke sana. Gadis yang dulu mereka tolong bernama Ruria, dan dia sekarang nampak lebih terlihat cerah dibandingkan ketika mereka pertama kali bertemu. Meskipun mereka sering datang ke restoran, Ruria nampaknya tidak mencurigai mereka sebagai seorang penguntit. Namun, terkadang Ruria melihat Makoto dengan hati-hati. Mungkin ini karena topeng yang sering dipakai Makoto. Saat ini, Ruria benar-benar terlihat seperti gadis normal lainnya, yang mana membuat Makoto penasaran mengapa dulu dia dibully oleh beberapa siswa. Makoto dan Shiki lalu memesan menu yang biasa mereka makan, dan selama itu Makoto juga memikirkan tentang desain interior untuk tokonya nanti, dan juga tentang latihan sihirnya. Akhir-akhir ini, Makoto bisa secara instan mengaktifkan sihirnya. Namun meskipun begitu, Makoto masih kesulitan dalam mempertahankan sihirnya. Setelah selesai makan, Makoto dan Shiki kemudian pergi ke akademi. Dan karena mereka bukan berasal dari akademi sebelumnya, banyak siswa yang kemudian melihat ke arah Makoto dan Shiki dengan tatapan yang cukup aneh. Oke, sekian dulu untuk pembahasan di video kali ini. Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan juga jangan lupa like dan subscribe video ini. Oke, terima kasih sudah mendengarkan dan goodbye.